Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada dua kekuatan yang lagi tarik-tarikan di dalam diri? Di satu sisi pengen jadi lebih baik, tapi di sisi lain kayak ada yang sengaja nyabotase. Nah, hari ini kita bakal coba bongkar sebuah kerangka berpikir spiritual yang ngejelasin kenapa sih perang batin ini bisa terjadi di kita semua. Ya kan, perasaan-perasaan kayak gini, cemas yang tiba-tiba datang, atau rasa iri yang kita sendiri bingung kenapa muncul, seringnya sih kita cuekin aja. Tapi gimana kalau ternyata semua itu ada penjelasannya? Penjelasan yang jauh lebih dalam dari yang kita kira. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Ternyata, ada sebuah ajaran yang menawarkan jawaban yang jujur, cukup radikal, dan mungkin nggak pernah kepikiran sama kita sebelumnya. Udah siap? Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Nah, setiap perang itu kan butuh medan pertempuran. Dan dalam kasus ini, medan pertempurannya ya diri kita sendiri. Menurut ajaran ini, diri kita ini bisa dipecah jadi beberapa bagian penting. Gampangnya gini deh, kita itu gabungan dari dua hal. Ada jasmani, yaitu tubuh fisik kita, casingnya lah, sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita sentuh. Tapi di dalamnya ada rohani, tubuh spiritual kita. Ini yang nggak kelihatan, tapi jadi sumber intuisi dan perasaan-perasaan kita yang paling dalam. Dua bagian, tapi satu kesatuan. Terus, yang nyambungin keduanya apa dong? Nah, disitulah peran hati. Tapi ini bukan hati sebagai organ ya. Anggap aja hati ini kayak ruang kontrol pusat kita. Disinilah semua keputusan, semua drama antara keinginan jasmani dan panggilan rohani itu terjadi. Nah, ini kuncinya nih. Jadi ada dua jenis pergolakan batin. Yang pertama, masalah jasmani. Contohnya lapar, terus jadi gampang marah. Itu kan urusan hormon, urusan fisik. Tapi ada juga pergolakan spiritual. Pernah ngerasa hampa padahal semua lagi baik-baik aja? Nah, itu dia. Itu panggilan dari rohani. Dan obat fisik nggak akan bisa nyelesain. Disinilah pertempuran yang sesungguhnya terjadi. Oke, sekarang kita kenalan sama dua pemain utamanya. Ada dua kekuatan besar yang terus-menerus berantem buat ngerebut kendali atas hati kita. Di sudut pertama, sang antagonis, nafsu. Anggap aja ini suara ego kita yang paling liar. Tujuannya cuma satu, ngotorin hati kita. Caranya gimana? Lewat tiga hal utama. Rasa sombong, ngerasa diri paling benar, dan yang terakhir, haus pujian. Kita semua kenal suara ini kan? Betul, tujuannya itu buat mengontaminasi. Misalnya nih, niat kita tulus mau nolong orang. Si nafsu bisikin, jangan lupa difoto ya, biar pada lihat kebaikanmu. Nah, niat yang tadinya bersih, jadi tercemar. Itu cara kerja nafsu. Tapi tenang, ada jagoannya juga. Lawan tandingnya adalah fitrah. Ini adalah esensi murni kita, settingan pabrik kita kalau boleh dibilang. Fitrah ini adalah suara hati nurani yang paling jernih, yang misinya selalu berusaha buat bersih-bersih kekacauan yang dibuat sama si nafsu. Jadi misinya jelas banget. Kalau misinya nafsu itu mengotori, nah misinya fitrah itu kebalikannya, menyucikan. Dia itu kayak tim bersih-bersih spiritual kita, yang berjuang mati-matian buat ngembaliin hati kita ke kondisi aslinya yang bersih dan bercahaya. Terus, perang ini kelihatannya kayak gimana sih di kehidupan sehari-hari? Ya lewat emosi-emosi ini. Rasa sedih yang nggak jelas asalnya dari mana, itu dia. Dendam yang nggak hilang-hilang padahal masalahnya udah lama, itu juga. Menurut ajaran ini, semua itu adalah gejala dari pertempuran antara nafsu dan fitrah yang lagi berkecamuk di dalam hati kita. Oke, pertanyaannya sekarang, kok bisa sih kita punya bug kayak gini dari lahir? Kenapa kita harus punya konflik internal? Nah, ajaran ini punya cerita asal-usulnya sendiri, dan ini unik banget. Biasanya kan kita disuruh milih tim evolusi atau tim penciptaan, ya kan? Nah, ajaran ini beda. Katanya dua-duanya ada benarnya, tapi ada salahnya juga. Jadi dia menawarkan jalan cerita ketiga yang mencoba menggabungkan keduanya. Begini ceritanya. Pertama, ada eksperimen yang gagal, di mana makhluk-makhluk langit coba menggabungkan roh ke jasad purba, tapi hasilnya nggak sempurna. Lalu, muncullah ciptaan yang sempurna. Jibril berhasil menciptakan manusia seutuhnya. Nah, disinilah titik baliknya. Karena rasa penasaran, Adam dan Hawa mengambil ilmu milik Jibril yang dilambangkan sebagai buah terlarang. Akibatnya, mereka harus turun dari alam rohani, dan sejak saat itu, mereka membawa benih konflik ini di dalam diri. Jadi benih perang batin yang kita rasakan sekarang, ya asalnya dari situ. Oke, jadi dalam diri kita ini medan perang. Terus solusinya gimana dong? Kalau mau menang, kita harus ikutin panduan kan? Nah, ajaran ini menawarkan solusi, tapi unik. Jawabannya ternyata bukan dari luar ke dalam, tapi sebaliknya, dari dalam ke luar.
Jadi ada dua jalur bimbingan. Yang pertama, dari luar ke dalam, lewat utusan manusia. Hasilnya adalah ilmu kebaikan. Masalahnya, jalur dari luar ini harus lewat pos satpam yang namanya nafsu, jadi gampang banget dikorupsi di jalan. Nah, jalur kedua ini VIP, datangnya dari dalam keluar, lewat utusan malaikat. Dia ngelewatin si satpam nafsu dan langsung nyambung ke fitrah. Ini yang disebut ilmu kebenaran. Contohnya ilmu kebaikan tuh gini, kita diajarin buat beramal. Itu kan baik ya buat masyarakat. Tapi pas kita ngasih, ada bisikan dari nafsu. Bagus biar dibilang dermawan. Nah saat itulah kebaikan itu jadi nggak murni lagi. Karena udah dibiaskan sama keinginan buat dipuji. Kalau ilmu kebenaran beda, dia itu kayak kompas internal yang kerjanya justru membersihkan niat kita dulu. Tujuannya bukan buat dapat pujian dari orang lain, tapi buat nyetel lagi tindakan kita biar pas sama frekuensi asli fitrah kita. Jadi perbuatannya benar-benar murni. Jadi kalau kita rangkum nih ya, intinya ada beberapa hal. Pertama, musuh terbesar kita itu bukan di luar sana, tapi nafsu yang ada di dalam. Kedua, tujuan hidup kita adalah buat ngegedein fitrah kita yang katanya lahir dalam kondisi prematur. Ketiga, bimbingan yang sejati itu proses dari dalam. Dan terakhir, yang paling penting, ini bukan soal ikut-ikutan. Ini adalah perjalanan personal banget yang harus ditempuh sendiri. Semua pemaparan tadi akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas. Kalau memang benar pertempuran terbesar, musuh terbesar sekaligus kemenangan termulia kita ada di dalam diri kita sendiri, pertanyaannya bukan lagi ada perang atau enggak, tapi dari mana kamu mau mulai?